Are you ready? Yo yo. Oke, thanks for watching teman-teman. Jadi yang belum download yang belum subscribe, saya harap untuk segera subscribe karena video ini video perdana untuk saya membuat tutorial basic ngedit atau basic menggunakan aplikasi KineMaster Pro. Sekalian saya akan siapkan link downloadnya untuk aplikasinya. Jadi teman-teman yang baru mau belajar YouTube bisa menggunakan aplikasi ini. Aplikasi yang biasa saya gunakan untuk ngedit video. Jadi ini sudah recommended untuk teman-teman. Aplikasi yang saya gunakan itu sudah banyak banget, sudah sangat banyak. Tapi aplikasi ini yang sampai sekarang sudah saya gunakan lumayan cukup lama. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga cocok. Jadi silakan download dan ikuti langkah-langkah yang saya akan berikan ini. Oke, mari kita mulai Mari kita mulai tutorial part 1. Jadi selanjutnya akan beberapa hari ke depan ini akan berlanjut sampai teman-teman bisa menggunakan aplikasi KineMaster Pro. Oke. Jadi sekali lagi jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung saya membuat tutorial atau berbagi informasi yang saya dapatkan. Mari kita lanjut di videonya. Oke, langsung saja teman-teman buka KineMaster Pro-nya. Jadi di sini kita tambah project baru. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan 3 rasio, yaitu 16:9 itu biasa untuk YouTube, dan 9:16 itu biasa untuk story Instagram atau story WhatsApp, dan 1:1 itu biasa untuk postingan di Instagram ya, atau foto profil. Oke, jadi teman-teman sekarang di sini saya akan contohkan menggunakan rasio 16:9. Nah, itu dia. Jadi teman-teman usahakan menggunakan rasio 16:9 karena itu yang disarankan untuk YouTube. Saya akan perkenalkan dulu interface-nya. Pertama itu di samping kiri kita ini, di kiri kita ini kita gunakan untuk mengekspor atau mengunduh atau menduplikat project. Di sini dapat kita gunakan. Terus file yang di sebelah kanan ini, di sini kita gunakan untuk merekam suara atau menambah audio atau memberi efek dan mengimpor file. Dan yang di tengah ini adalah screen-nya, monitornya, dan di bawah adalah timeline-nya. Oke. Jadi tidak usah berlama-lama, sekarang kita mulai untuk ngedit. Pertama kita buka media. Lalu teman-teman pilih video yang ingin digunakan. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan juga antara video dan gambar ya. Nah, kita pilih di sini saja di video WhatsApp ya. Oke. Nah, mungkin saya akan gunakan video ini. Ini satu, terus ini, terus ini. Oke, semua temanya musik. Oke, cukup 3 saja ya sebagai contoh. Terus kita klik centang yang di atas ini. Oke. Sekarang teman-teman, di sini ada video yang durasinya sudah sekitar 6 menit 52 detik ya. Jadi pertama, saya akan ajarkan bagaimana cara memangkas video ini. Caranya itu seperti ini. Teman-teman klik objeknya. Nah, kalau sudah diklik objeknya begini, teman-teman akan menggeser videonya, digeserkan ke kiri atau ke kanan. Lalu pastikan di bagian yang teman-teman ingin cut atau ingin potong. Di sini saya akan ambil gambarnya pas dia lagi nyanyi ya. Nah, otomatis saya akan buang di bagian sisi kiri kanan dan sebagian di sisi kiri, bagian di sisi kanan saya akan buang. Teman-teman klik tanda gunting yang di atas ini. Oke. Di sini ada pangkas ke kiri dan pangkas ke kanan dan bagi playhead. Oke. Di sini saya akan gunakan pangkas ke kiri. Nah,
Teman-teman bisa gunakan juga untuk membagi video ini menjadi dua, seperti ini. Nah, jadi kita lihat dulu. Kita lihat dulu di sini. Aduh, saya jauhkan dulu ini ya, supaya tidak mengganggu. Oke, cukup segitu. Jadi yang ini saya akan buang dengan cara mendelete. Oke. Dan video ini juga saya akan cut. Saya akan potong seperti tadi. Kita potong, kita pangkas ke kanan kalau yang ini. Karena saya cuma mau mengambil yang di bagian kirinya, jadi saya akan pangkas ke kanan. Dan kita klik centang, lalu ini juga saya akan pangkas ke kanan. Oh, dia pas nyanyi saja. Jadi kita pangkas ke kiri sedikit, terus kita centang dulu, terus kita pangkas ke kanan lagi. Nah, seperti ini. Oke, jadi saya tidak menggunakan, saya tidak akan menggunakan suara dari video-video ini karena ini lagunya tidak sama, jadi saya akan gunakan background. Jadi caranya itu teman-teman hilangkan dulu suaranya seperti ini, klik objeknya, lalu klik tanda speaker di atas ini, icon speaker ini, lalu kita tarik sampai 0. Ini juga klik dan klik ini, lalu tarik sampai 0. Ini juga klik dan tarik sampai 0. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah nggak ada suara. Sekarang kita akan beri background. Nah, di sini teman-teman bisa buka audio dan pilih lagunya. Usahakan lagu yang teman-teman gunakan itu lagu-lagu yang tidak mengandung copyright, musik yang tidak mengandung copyright. Jadi pada saat teman-teman ingin mengupload ke YouTube, dia tidak terkena konten hak cipta. Nah, di sini saya akan gunakan background yang agak fun ya, nah, mungkin seperti ini. Nah, jadi yang ini karena durasi videonya sampai sini, saya akan pangkas musiknya. Pangkas ke kanan ya. Nah, seperti ini. Oke, sejauh ini kita sudah mempunyai video yang sudah ada backsoundnya dan sudah memiliki beberapa video. Sekarang kita akan menggunakan transisi. Jadi transisi itu efek perpindahan dari satu video ke video lainnya. Caranya itu seperti ini. Klik yang di tengah ini. Dan teman-teman bisa gunakan transisi di sini. Jadi di sini sudah ada transisi bawaan dari KineMaster sendiri, dan teman-teman bisa gunakan transisi lain seperti glitch atau apa ya? Ya semacam glitch lah. Dan teman-temannya glitch. Oke, caranya itu teman-teman bisa dapatkan di sini, dapatkan lainnya. Nah, maaf agak lalot. Nah, di sini ada beberapa transisi yang teman-teman bisa gunakan. Caranya itu teman-teman tinggal download. Misalnya saya akan gunakan transisi yang agak fun sedikit ya. Karena musiknya dan videonya agak fun, jadi kita akan gunakan transisi yang agak fun juga begitu. Kita cari dulu di sini, lalu kita gunakan ini kayaknya ya. Lumayan berwarna gitu. Oke, jadi kita unduh saja. Di sini teman-teman bisa preview dulu sebelum mengunduh. Jadi teman-teman bisa lihat transisi seperti apa ya. Oke. Nah, kayaknya ini sudah sangat keren untuk video kita. Jadi kita unduh saja. Nah, jika sudah terinstall seperti ini, teman-teman tinggal close dan klik tanda kali di atas ini. Jadi kita cari transisi yang tadi ya. Nah, ini dia. Focus and display. Nah, manis sekali. Di sini kita tambahkan juga, kita pakai yang radial mungkin ya. Oke.
Jadi otomatis pada saat kita menggunakan transisi, videonya itu akan terpotong atau diambil sedikit seperti ini. Jadi otomatis suara yang di bawah sini makin bukannya makin panjang, tapi videonya yang semakin pendek. Jadi kita tarik sedikit. Di sini teman-teman bisa tarik ya dengan cara klik objeknya, lalu teman-teman tarik yang kuning ini ke sana. Nah, seperti ini. Oke, sejauh ini sudah oke ya. Sudah ada background, sudah ada transisi. Sekarang biasanya di depan video itu kita beri teks. Caranya itu seperti ini. Teman-teman klik lapisan lalu klik teks. Nah, di sini kita beri contoh video tutorial. Nah, kita pilih video tutorial. Kita tarik agak besar lalu kita ganti fontnya dengan cara klik ini. Nah, di sini ada beberapa font. Tapi jika teman-teman tampilannya tidak seperti saya, di sini ada beberapa font yang sudah saya download. Teman-teman bisa download langsung di sini di marketnya. Nah, di sini banyak font. Di sini ada serif, display. Nah, segala macam lah ini. Jadi teman-teman bisa pilih font-font dan silakan download sendiri. Oke, di close. Sini saya akan gunakan font yang agak fun sedikit. Mungkin ini ya. Nah, ini dia. Terus saya akan tambahkan lagi, klik centang dulu. Dan saya akan tambahkan satu teks di bawah sini. Video tutorial KineMaster Pro. Di sini saya akan ganti teksnya juga pakai Robototin. Oke. Nah, ini kita tarik sedikit di sini supaya dia bisa ada jeda. Ini juga kita tarik agak ke belakang. Jadi yang akan tampil duluan itu video tutorial, lalu video KineMasternya seperti ini. Video tutorial dulu, ini kan video tutorial dulu, baru KineMasternya. Jadi kalau gini kan masih belum asik ya. Coba kita gunakan animasi masuk untuk teksnya supaya lebih oke. Sini banyak pilihan, bisa gunakan ini, bisa gunakan ini, bisa gunakan ini. Tapi di sini saya gunakan pop. Dan untuk yang di bawah animasi masuknya saya gunakan turunkan kali ya. Oh, tidak. Sini saya gunakan memudar. Nah, sekalian teman-teman di sini bisa gunakan juga animasi keseluruhan. Jadi kalau animasi keseluruhan itu sepanjang teks ini dalam mode timeline, dia akan terus seperti ini. Misalnya seperti ini, dia akan berkedip-kedip terus. Biasa teman-teman bisa gunakan di pojok untuk logo atau apa. Di sini. Nah, di sini banyak pilihan, jadi teman-teman bisa gunakan animasi keseluruhan ini. Tapi saya tidak akan gunakan ini. Nah, sekarang itu animasi keluar. Jadi pada saat fontnya keluar itu nggak langsung putus begitu. Ada animasinya sedikit. Jadi saya gunakan sini untuk memudar saja. Di sini juga saya gunakan memudar. Animasi keseluruhan, animasi keluar, memudar. Aduh, animasinya ini hilangkan dulu ya. Oke, jadi kita coba play. Oke. Nah, kita pangkas videonya ya. Kita pangkas supaya dia sama panjang seperti ini. Oke. Jadi teman-teman bisa gunakan juga suara. Teman-teman tinggal klik di sini suara dan mulai untuk merekam seperti itu.
Oke. Jadi jika teman-teman ingin menambahkan icon atau logo di samping atas di atas video untuk sebagai watermarknya, teman-teman bisa gunakan ini. Caranya itu teman-teman buka lapisan, lalu media, dan kita cari logo yang ingin kita gunakan. Pastikan logonya berbentuk PNG dan tanpa background. Backgroundnya itu transparan, jadi kelihatan bagus di videonya ya. Di sini coba saya lihat dulu beberapa icon. Nah, ini dia, anggap saja ini ya. Ini saya akan taruh di atas sini. Nah, terus saya akan hilangkan sedikit, saya turunkan sedikit transparansinya, kapasitasnya nih, supaya dia agak memudar sebagai watermark. Lalu klik centang. Oke, dan kita tarik sepanjang videonya. Kita samakan sesuai videonya ya. Oke. Nah, sejauh ini sudah oke. Sekarang kita akan tambahkan video subscribe di belakang. Caranya itu teman-teman buka media lagi, lalu kita pilih file download dan kita rubah menjadi video semua. Kayaknya bukan di sini deh. File download di mana ya? Download. Oh, di sini kayaknya deh. Nah, ini dia. Kita klik. Oh, sorry salah. Hapus. Kita buka lapisan, lalu buka medianya. Ini, lalu kita buat videonya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi karena ini modenya green screen, jadi kita bisa hilangkan green screen-nya dengan cara seperti ini. Kunci chroma, lalu aktifkan. Nah, otomatis green screen-nya hilang ya. Dan klik centang. Coba kita lihat. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa gunakan juga efek di sini. Nah, di sini ada berbagai macam efek teman-teman bisa gunakan. Seperti ini, radial blur. Nah, dan kita tarik agak panjang. Lalu kita sesuaikan di sini. Oke. Jadi efeknya itu teman-teman bisa download juga. Di sini ada marketnya juga. Di sini teman-teman bisa download. Seperti contoh yang tadi ya. Di sini kita bisa juga tambahkan tulisan tangan, bisa kita tambahkan hamparan. Nah, di sini. Kalau tambahkan hamparan itu seperti animasi-animasi icon yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman bisa gunakan cinematic openingnya juga. Seperti ini. Kita tarik panjang. Nah. Oke, kita geser dulu yang logo ini. Kayaknya dia terlalu di bawah deh, di atas deh. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita bisa juga untuk klik video ini, lalu kita geser dengan cara seperti ini. Klik dua ini, lalu kita geser turun. Nah, oke. Sejauh ini video keren kita sudah jadi.
Nah, tunggu, ini kita pangkas juga. Nah, langkah terakhir itu kita ekspor dengan cara klik ini, lalu kita pilih yang 720, bisa juga yang paling tinggi yaitu 1080. Langsung kita ekspor. Setelah mengekspor, teman-teman bisa langsung lihat videonya di galeri teman-teman atau di penyimpanan video teman-teman, pasti akan muncul di situ. Kalau tidak ada, dia di folder ekspor, di folder KineMaster dan ekspor. Oke. Oke, sudah jadi dan hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi video kita, video tutorial part 1. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan klik di kolom komentar dan saya akan jawab sebisa saya. Jadi part keduanya akan ada, saya akan memberikan contoh yang lebih spesifik lagi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan lupa itu loncengnya diaktifkan supaya teman-teman dapat informasi terbaru dari saya seputar informasi tutorial ini. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman sudah bisa untuk menjadi YouTuber dan jangan malu, terus berusaha seperti saya yang tidak tahu malu. Tidak apa-apalah, yang penting kita berkarya, kita menghasilkan, memulai untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah di YouTube dengan hasil karya dan keringat kita sendiri. Oke, jadi teman-teman, terima kasih yang sudah nonton dan ciao.